Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas apa itu data dan apa itu basis data. Apakah kamu pernah mendengar apa itu data? Ataukah baru mendengarnya? Langsung saja, di video kali ini kita akan membahas tentang data dan basis data. Kita akan mempelajari apa data secara umum, pengertian sebuah data, metode pengumpulan data, mengetahui jenis-jenis dan tipe-tipe data, mengidentifikasi perbedaan antar data, dataset, dan basis data, serta mengetahui berbagai jenis platform penyediaan dataset. Menarik bukan? Apakah sudah siap untuk menyaksikan video kali ini? Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Semenjak kita memasuki bangku sekolah SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah, pasti kita berkutat dengan data. Bahkan secara tidak sadar, sejak dalam kandungan kita hingga lahir menjadi bayi, kita sudah memiliki data riwayat diri sendiri. Namun, secara harfiahnya, kenalkah kamu dengan apa itu data? Langsung saja. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, data merupakan keterangan yang benar dan nyata. Keterangan atau bahkan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, ataupun suara. Menurut Kamus Cambridge, data adalah informasi, terutama fakta atau angka, dikumpulkan untuk diperiksa dan dipertimbangkan, serta digunakan untuk membantu pengambilan keputusan atau informasi dalam bentuk elektronik yang dapat disimpan dan digunakan oleh komputer. Terakhir, menurut ahli, yaitu Tata Sutabri, dalam buku konsep sistem informasi, data adalah kenyataan untuk menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu bentuk yang masih mentah, yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Suatu model untuk menghasilkan informasi. Dari ketiga pengertian tadi, dapat disimpulkan kata yang mewakili arti sebuah data yaitu informasi yang benar, fakta, dan nyata. Dengan kata lain, data adalah fakta dunia nyata yang masih mentah atau raw facts. Dan nantinya jika data tersebut diolah bisa menjadi sebuah informasi. Mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan bentuk data di samping. Tabel di samping merupakan sebuah contoh implementasi dari pada kehidupan sehari-hari. Data tersebut bisa jadi dikumpulkan dari kuesioner, buku tamu, dan berbagai sumber lainnya. Namun, apakah kamu tahu bahwasannya sebenarnya bentuk data tidak hanya melulu soal teks dan angka? Bagaimana bentuknya? Apakah kalian... Wait a minute! Who are you? Yang memiliki akun media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Di media sosial, pasti Anda sering melihat beberapa macam status yang tentunya dibuat oleh bermacam-macam orang juga. Ada yang mengirimkan video, gambar, atau hanya sekedar teks. Apa yang kalian lihat dari FYP, TikTok, Reels, Instagram, atau Twitter? Apakah kalian tahu bahwa data memiliki 3 jenis yang berbeda? Di antaranya adalah data terstruktur, data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Seperti pada gambar di samping. Di samping ini merupakan contoh data terstruktur penumpang yang terdapat pada paket liburan Bandung Tour on Bus. Terlihat bahwa data tersebut tersusun rapi sesuai dengan terstruktur tabelnya. Jadi, orang dapat langsung memahami maksud yang ingin disampaikan dari tabel tersebut. Contohnya, terlihat jelas bahwa total penumpang yang memilih tujuan wisata ke Dago Pakar sebanyak 300 orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data terstruktur adalah salah satu jenis data yang disusun dengan rapi dan diatur sedemikian rupa, sehingga memiliki format atau bentuk yang tetap. Contohnya seperti pada tabel tadi. Karena memiliki format yang tetap, kalian dapat bisa dengan mudah memahaminya atau langsung paham sekaligus data yang dimasukkan berbeda. Selanjutnya, data tidak terstruktur. Seperti namanya, data tidak terstruktur, ia tidak memiliki struktur yang beraturan, seperti gambar di samping. Apakah kalian menemukan perbedaan antara data terstruktur dan tidak terstruktur?
Sudah jelas, pasti jawabannya sangat berbeda. Gambar yang tadi merupakan flyer package sleeper bus. Terlihat dari flyer tersebut terdapat beberapa format data seperti gambar dan teks. Nah, selain data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur, ada pula jenis-jenis data lain yang dapat kalian ketahui, yaitu numerik dan kategorikal. Yang pertama, data numerik adalah data berwujud angka yang bisa didapat dari sebuah pengukuran. Misalnya, ukuran tinggi, badan, berat badan, dan tekanan darah kita. Selain itu, data ini juga bisa diperoleh dari sebuah perhitungan. Misalnya, jumlah orang yang hadir di pesta pernikahan. Nah, data numerik ini ternyata masih bisa dibagi lagi. Ada data kontinu dan ada data diskrit. Data kontinu dapat dipresentasikan dalam berbagai nilai numerik seperti bilangan desimal, bulat, dan lain-lain. Contohnya, setelah datangnya pandemi, saat kalian akan memasuki kapal feri menuju Banda Neira, kalian diminta untuk cek suhu terlebih dahulu. Setelah dilihat suhu kalian menunjukkan 36,2 derajat Celcius, lalu data tersebut dicocokkan dengan persyaratan masuk ke dalam feri untuk dikategorikan. Seperti pada gambar di sini. Lalu ada juga data diskrit, merupakan data numerik yang hanya bisa dipresentasikan dengan bilangan bulat dan tidak dapat dibagi ke dalam unit yang lebih kecil. Mari kita ambil contoh. Setelah kalian diperiksa suhu ketika memasuki kapal feri, kalian melihat ternyata jumlah penumpang kapal menuju Banda Neira sebanyak 125 orang. Selain data numerik, ada juga data kategorikal. Data kategorikal merupakan data yang dapat dikelompokkan dan terbagi berdasarkan karakteristik atau ciri khasnya masing-masing. Dari data kategorikal ada dua pembagian, yaitu nominal dan ordinal. Data nominal adalah jenis pengelompokan data yang tidak memiliki keterkaitan dengan data lainnya dan tidak memiliki arti khusus. Jadi, data ini dapat dibedakan tanpa harus mengurutkan atau dibandingkan dengan data lainnya. Contohnya, transportasi publik yang terdapat pada gambar di sini. Data ordinal berlawanan dari data nominal. Data ordinal adalah jenis pengelompokan data yang memiliki urutan atau harus disusun secara berurutan dengan mekanisme peringkat. Misalnya, kita mengambil voting destinasi laut terbaik di Indonesia. Manakah menurut kalian yang lebih bagus? Apakah Raja Ampat, Papua, atau Banda Neira? Kepulauan Banda berdasarkan gambar yang kalian lihat bahwa terdapat rating atau peringkat pada kedua destinasi liburan. Bintang 1 mengartikan bahwa destinasi tersebut kurang peminat, sedangkan bintang 5 mengartikan bahwa banyak wisatawan yang puas akan destinasi wisata tersebut. Nah, informasi tersebut merupakan contoh dari data ordinal bahwa jenis data tersebut diurutkan berdasarkan peringkat. Bagaimana? Apakah sampai sini sudah paham? Kalau belum paham, kalian bisa ulangi video di menit ini. Aduh, ada yang jatuh. Nah, ini dia yang jatuh. Setelah mengenal jenis-jenis data, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe data. Tipe-tipe data merupakan hal penting yang perlu kita pelajari sebelum memulai pemrograman. Karena hal ini akan menjadi rutinitas yang akan ditemui seperti mempelajarinya. Tipe data yang pertama yaitu integer. Integer merupakan tipe data berbentuk bilangan bulat atau numerik yang umumnya digunakan untuk menyimpan angka tanpa komponen pecahan. Tipe data ini mencakup semua bilangan bulat baik yang positif maupun negatif dengan range tertentu. Yang kedua, ada karakter. Karakter merupakan tipe data yang mengandung tabel CSI seperti huruf alfabet, simbol, tanda baca, serta emoji. Selain alfabet,
Char dapat berupa huruf dari bahasa lain, seperti Arabik, Cina, Jepang, dan lain-lain. Yang ketiga, ada Boolean. Boolean adalah jenis tipe data untuk mewakili nilai yang benar dan salah dalam data. Yang keempat, ada array. Array adalah tipe data untuk menyimpan sejumlah elemen dari urutan tertentu dan biasanya berasal dari tipe yang sama. Yang kelima, ada string. String merupakan tipe data yang paling umum digunakan untuk menyimpan teks. Selain itu, string juga dapat menyertakan angka dan simbol, tetapi ia akan selalu diperlukan sebagai teks. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam yaitu float. Float merupakan tipe data numerik untuk menyimpan angka yang mungkin memiliki komponen pecahan. Ay, 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 ay. Jadi untuk sekarang itu adalah sejarah DBMS atau yang bisa kita singkat itu adalah database manajemen sistem. Nah, jadi database itu sebelum seperti sekarang menggunakan sistem yang katakanlah canggih. Jadi DBMS itu awal mulanya itu tercipta pada tahun 1950. Jadi tidak langsung seperti sekarang yang memang database itu digunakan secara konvensional, tapi kalau dulu itu tidak seperti itu. Jadi pada tahun 1950 hingga awal tahun 1960 untuk menyimpan sebuah data itu perusahaan ataupun perpustakaan yang mungkin yang umum kita tahu itu tidak menyimpan data di sebuah sistem ya, tetapi kayak rak-rak seperti itu. Mungkin dulu seperti itu juga bisa dikatakan database manajemen. Kalau dulu itu bisa juga disebut dengan magnetic tape gitu ya. Wah, jadi magnetic tape itu adalah sebuah media penyimpanan yang telah lama sekali itu pada tahun 1950 itu yang digunakan. Jadi cara kerja dari magnetic tape itu adalah seperti media kaset. Mungkin yang seperti yang kita tahu bahwa ada media kaset pita itu dah. Nah seperti itu, mungkin lebih seperti itu karena yang jadul-jadul biasanya. Oke, jadi secara langsung. Jadi untuk mengakses sebuah data itu tidak secara sistem, melainkan diakses secara langsung. Lalu pada tahun 1960 ya sampai awal dari 70-an muncul sebuah sistem yang bernama HDD atau yang bisa kita singkat atau yang bisa kita selalu dengar itu adalah hard disk ya. Jadi itu hard disk itu bentuknya itu kotak gitu, kotak gitu, tapi ukurannya masih besar kala itu, belum seperti yang sekarang. Bahkan sekarang itu ada juga yang SSD ya, itu adalah sebuah evolusi dari sebuah database yang disimpan secara fisik. Terus lanjut pada tahun 70-an juga ada seorang ilmuwan yang namanya Frank atau Edgar Frank membuat sebuah hard disk dengan data abstrak. Istilah data abstrak ini berarti seperti hanya menyembunyikan kerumitan, sehingga dengan menggunakan sebuah hard disk yang berbentuk fisik untuk pengolahan data yang akan pengolahan data itu lebih mudah. Lanjut lagi ke sejarah pada tahun masuk ke dalam 1980 muncullah model yang bernama model relasional. Jadi si model relasional ini itu digunakan pada banyak produk komersial yang dengan mengatasi kelemahan tertentu. Lanjut lagi ke evolusi yang lebih maju. Oke. Jadi untuk pada tahun 1990 itu ya, 1990. Jadi muncul sebuah database yaitu yang kita kenal sekarang
yang itu ada SQL atau Structured Query Language yang dikembangkan untuk aplikasi pendukung keputusan. Lalu di SQL ini juga banyak sekali vendor basis data yang telah menggunakan produk basis data yang paralel ini, yaitu dengan menggunakan SQL. Lalu dari tahun 90-an juga terus maju berevolusi lagi kepada tahun 20 atau tahun 2000 muncul lagi, yaitu adalah XML atau Extensible Markup Language. Bahasa XQuery adalah bahasa query untuk XML gitu. Jadi database itu tidak hanya SQL juga, tapi ada juga XML yang bahasa XQuery ini adalah bahasa untuk XML. Seperti itu yang dikembangkan sebagai teknologi basis data yang baru. Wow, luar biasa. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk sebuah database itu tidak langsung langsung seperti sekarang ya. Kita mengaksesnya dengan mudah, apalagi sekarang juga ada SQL, ada Postgres, terus ada yang lain-lain dengan menggunakan bantuan software PHP-MyAdmin atau web PHP-MyAdmin untuk mengakses itu semua. Kalau dulu itu tidak seperti itu. Mungkin analoginya kalau dulu itu seperti kita mau menyimpan buku di perpus, jadi itu kan harus disusun dengan rapi. Kalau dulu itu secara manual mungkin kita akan capek dan membutuhkan tenaga yang lebih gitu kan. Nah, karena emang sekarang zamannya sudah menjadi zaman modern, apalagi sekarang di tahun 2024 itu banyak sekali database atau vendor-vendor yang menyediakan sebuah tempat untuk penyimpanan data. Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis ya. Jadi seperti yang kita tahu, untuk jenis-jenisnya itu tidak hanya satu dua DBMS. Jadi DBMS ini atau database system manajemen sistem ini tuh ada banyak jenis-jenisnya, tidak hanya satu. Jadi yang pertama itu ada hierarchical DBMS atau hierarchical database management system. Jadi untuk yang pertama ini, database hierarchical ini menyimpan sebuah data dengan hubungan seperti parents atau orang tua dan anak atau child. Data yang akan tersimpan secara hierarki, dan parents juga memiliki banyak child, namun child hanya boleh memiliki satu parent saja. Perhatikan contoh dari hierarchical. Banyak dari database yang menggunakan hierarki, mungkinnya dari bahasa Indonesia itu hierarki dari DBMS ini. Jadi untuk contohnya itu seperti kita menumpang kereta, mungkinnya menumpang kereta itu kan tidak mungkin si masinisnya itu ada 6, nggak mungkin gitu kan. Pasti bakal ada satu, masinisnya itu akan ada satu. Paling kalau misalkan ada temannya juga tetap yang mengendalikan si kereta itu akan ada satu masinis, paling yang satunya itu sebagai kenek atau menjadi teman saja, mungkinnya teman ngobrol ya. Atau terus dari si masinis itu kita bisa anggap sebagai parents. Lalu untuk childnya itu atau anaknya itu yaitu mereka yang ada di gerbong belakang gitu kan, seperti hanya kayak penumpang, terus ada kondektur juga ya. Nah itu bisa dikatakan sebagai childnya, dan parentnya itu adalah si pusatnya atau orang tuanya itu adalah si masinis. Kalau misalkan di pesawat juga sama gitu kan, di pesawat juga sama, entah itu dari manapun, mungkin analogi sederhananya seperti itu. Kalau misalkan untuk analogi lebihnya bisa dieksplor. Lanjut, yang kedua itu ada network database management. Jadi untuk yang kedua ini itu adalah memiliki hubungan antar data yang lebih rumit dari hierarki ya. Jadi yaitu hubungan many to many atau dari banyak ke banyak. Jadi jika kita ingin mengakses sebuah data, itu banyak sekali cara untuk mendapatkannya, seperti itu kan. Nah itu untuk si network. Mungkin itu, dan itu lebih sulit juga ya, dan lumayan untuk diimplementasikan gitu. Jadi untuk si yang kedua itu adalah ada network database management. Lalu yang kedua ada relational DBMS atau database management system. Dan di yang ketiga ini, jenis ketiga ini tuh
lebih banyak digunakan karena si DBMS yang ketiga ini, jenis ketiga ini adalah salah satu yang termudah daripada yang network dan hierarki tadi gitu. Untuk yang termudahnya itu maksudnya kayak gimana? Jadi yang termudah itu mudah untuk mengoperasikan atau menggunakan si database-nya gitu kan. Jadi model si relasional DBMS ini gitu kan, didasarkan pada normalisasi data dalam baris atau kolom yang merupakan sebuah model relasional. Mungkin ada contoh analoginya seperti apa namanya, mungkin seperti hanya kita mempunyai tabel gitu kan, itu tabelnya misalkan kita kasih contoh tabel wisatawan ya. Nah di wisatawan itu mempunyai struktur itu kan, strukturnya itu apa saja, bebas ya. Mungkin yang sebagai analogi kita akan menggunakan 3 struktur. Jadi yang struktur pertama itu ada primary key. Primary key-nya itu bisa namanya itu bebas. Untuk sebagai contoh misalkan ID atau nomor ID si wisatawan. Terus yang kedua ada nama ya, ada nama. Terus yang ketiga ada nomor telepon juga. Nah jadi di struktur database ini atau relasional DBMS ini lebih mudah ya, karena memang tidak seperti yang hierarki ataupun yang network gitu. Jadi di yang jenis ketiga ini kita memiliki primary key dan selanjutnya kayak tabel-tabel biasa mungkin ya, yang emang terhubung dengan si primary key. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum saya tutup saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ataupun ada pembahasan yang emang tidak masuk akal mungkinnya, atau pembahasan penjelasan yang tidak atau yang kurang dipahami, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan itu bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri mungkin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya akan tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saninten buah saninten di para patah. Hapunten abi hapunten berisi